Ini dia guys, namanya kaset Betamax, kaset video ya. Jadi bentuk dalamnya seperti ini. Jadi kaset video ini adalah media orang untuk menonton film di tahun 80-an ya. Dia menggunakan kaset pita yang diputar pada video player ya. Nah, ini dia ada dua macam, ada yang VHS, ada yang Betamax. Umumnya orang Indonesia itu menonton dengan format Betamax ya. Dan kalau dilihat sini keren banget ya. Memang kejayaan film Indonesia tahun 80-an itu ditunjukkan dengan beribu-ribu karya film yang luar biasa hebat sebenarnya. Jadi kejayaan film Indonesia di tahun 80-an. Kita bisa lihat di sini ya. Ini keren banget nih. Golok Setan. Nah, Betamax ini kalau yang terlihat seperti merah kecoklatan ini ditonton oleh orang yang berusia 17 tahun ke atas. Nah, Barry Prima, selalu nama Barry Prima kita selalu muncul. Atau ini dia biangnya nih, si Susana yang selalu berperan sebagai Nyi Loro Kidul atau Nyi Blorong ya. Tuh, dia selalu hadir setia. Nih, Nyi Blorong, Susana untuk film-film horor. Dan yang uniknya Betamax ini, brother, Betamax ini sangat digilai oleh para kolektor-kolektor film dunia ya. Jadi bukan di Indonesia saja, tetapi di kancah negara lain, di Eropa terutama dan Amerika. Mereka sangat menggilai film horor Indonesia terutama, atau action ya. Sehingga mungkin popularitas Barry Prima ataupun Susana di sini, justru di sana Susana itu dianggapnya sebagai, mungkin dianggap nabi oleh mereka ya, untuk sebagai film horor dunia. Jadi untuk horor-horor itu tokoh Susana itu punya kelas tersendiri. Nah, ini mungkin yang mirip-mirip dengan Sylvester Stallone ya, Rambo. Nah, ini di Indonesia Pembalasan si Rambo. Keren banget nih film. Barry Prima yang selalu muncul biasanya musuhnya kalau nggak Aten Bangun. Kurang lebih seperti itu. Tuh, Barry Prima. Baron Hermanto biasanya. Kalau yang warna hijau ini terutama diputar untuk semua umur. Nah, ini biasanya kalau semua umur, film-filmnya ya film yang bisa ditonton, film komedi mungkin ya. Tuh, Ateng Iskak. Kemudian film-film Benyamin S. Dan film yang berwarna biru ini adalah film ditonton pada usia 13 tahun ke atas. Mungkin contoh di sini kita biasa lihat ini. Wah, ini gue banget nih. Ini film yang mungkin punya pengaruh besar pada remaja-remaja tahun 80 atau awal-awal tahun 90-an. Pemainnya adalah Rian Hidayat. Dia tokoh paling berkarakter untuk memunculkan karakter lupus tuh Rian Hidayat. Sayang beliau sudah meninggal. Nah, ini film-film yang berwarna biru ini adalah usia 13 tahun ke atas. Nah, dulu sudah sedemikian rupa ya dibentuk, diberi simbol ya, diberi simbol untuk bisa memberikan batasan nih. Tapi juga lupus ada yang harus 17 tahun ke atas, mungkin sudah ada adegan kissing love-nya begitu ya. Jadi dia diberikan kategori untuk 17 tahun ke atas.
Nih bagi warga Madura nih yang tidak kenal istilah carok, nggak mungkin ya, pasti tahu semuanya. Diperankan oleh Aten Bangun dan Bari Prima. Ini film klasik yang saya pernah nonton dulu. Saya terbawa-bawa sampai ke mimpi, begitu seram bagi saya ya, pertarungan duel carok gitu. Yang menjadi khas dari Betamax ini adalah desain cover yang begitu menarik ya. Jadi desain cover film-film tahun 80-an itu sangat menarik sekali, sehingga orang tertarik untuk mengoleksi. Tuh, bukan hanya filmnya yang menarik, tetapi juga cover desainnya ini paten banget. Ini yang menjadi incaran bule-bule di mancanegara. Kalau mungkin bisa disebutkan salah satunya Mr. Tom Bertrams di Swiss ya, kemudian Mr. Berton Pine di New York USA, kemudian Mr. Paul Weisman di UK ya. Wah, mereka ini gila-gila. Nah, kalau di Indonesia kolektor, menurut saya ada kolektor yang cukup mantap juga ya, Kang Tarseno Aji di Cimahi. Wah, itu Betamaxnya gila. Kemudian juga Mas Hakim ya, teman-teman Mas Hakim, kemudian Mas Budi Prasetyo itu kolektor terhadap apa namanya, Betamax luar biasa, banyak sekali. Kalau saya mungkin punya sekitar 500 pieces ya untuk film-film Indonesia, tetapi film-film lain juga ada. Film-film semacam kungfu begitu ya. Nah, ini yang dari Holland. Betamax from Holland. Ini kurang begitu diminati karena masih banyak. Ada sebenarnya dia dibentuk dengan bagus sekali nih. Desainnya juga keren, cuma kurang diminati. Para kolektor film mencari yang klasik. Klasik itu ya mungkin tidak jauh dari film-film yang ada di benua Asia ya. Klasik sekali, keren sekali menurut mereka. Dan tidak hanya Betamax, Laserdisc juga jadi incaran, karena Laserdisc ini keberadaannya tidak panjang ya, mungkin di sekitar tahun 90-an awal ya, 95, 96, sekitar 2 atau 3 tahun dia pernah merajai perfilman rental di Indonesia, kemudian dia hilang karena digantikan oleh format video CD yang lebih kecil cakramnya. Nah, ini Beatrix. Wah, ini bomseknya Indonesia juga di tahun-tahun 80-an. Ini Kekus Herawati juga sebelum tobat nih. Nah, Malvin Saina, Sally Marcelina. Sally Marcelina ini adalah olahragawan sepatu roda yang nyasar ke film-film hot ya. Tuh, tengok. Nah, dia Permatasari. Film-film ini juga keren ya, karena apa? Karena covernya asik gitu. Covernya bisa dijadikan tanda kolektor-kolektor hebat, di dinding ditempel begitu, jadikan semacam topik pembicaraan ditempel di dinding. Wah, ini keren banget. Nah, ini dia Susana, Petualangan Cinta Nyi Blorong, yang beliau sudah sangat lekat sekali sebagai pemain film horor ya. Tidak bisa dirubah lagi karakternya. Kiki Fatmala juga, Sally Marcelina. Nah, ini Kekus Herawati. Dan Laserdisc ini cukup rame di zamannya ya. Nah, ini Lupus nih, Ren Hidayat. Tangkaplah daku kaku jitak dan makhluk manis dalam bis. Dia bermain Ren Hidayat di sini dengan Nurul Arifin, kemudian
Di sini dia dengan Karina Suwandi ya. Film-film Laserdisc yang juga begitu banyak di sini adalah komedi terutama. Ya, apalagi kalau bukan Warkop, kemudian Kadir dan Doyok, kemudian juga Prambos ya. Nah, Si Kabayan, Didi Petet dan sebagainya. Ini film-film yang merajai dunia rental di Indonesia. Bagito juga ada nih. Didi Niing Unang. Biasanya ini film di awal tahun 90-an. Nah, ini ketika musim semi tiba yang dulu pernah tidak lulus sensor nih. KMST dulu kan namanya, Meriam Bellina dan Riko Tampati, karena ada beberapa adegan vulgar ya. Nah, film-film keren nih. Rano Karno dan almarhum Ria Irawan. Keren filmnya. Ari Wibowo. Nah, banyak di sini kita akan temukan beberapa film-film yang bersifat kolosal juga ada. Ini seperti film-film Bari Prima, kemudian ada Saur Sepuh juga ya. Nah, ini film-film kolosal. Ini dia. Ini ratunya film horor dunia, bukan ratu film horor Indonesia, tapi ratu film horor dunia. Ini menurut pengakuan dari beberapa kolektor film-film horor di dunia ya. Nah, oke, begitu saja my friend, teman-teman yang mungkin bisa mampir di YouTube, channel YouTube saya. Kita spesifik kepada analog ya. Jadi kecintaan saya terhadap analog ini adalah agar dia tidak dilupakan begitu ya, karena ini sebagai memorabilia masa lalu. Nah, kita bisa lihat memorabilia masa lalu yang tentunya menemani perjalanan hidup kita di zaman tahun 80-an, 90-an. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.